Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada yang sangat dicintai pula, alhamdulillah di hari Jumat yang agung ini, di saat ijabah ba'da asar hari Jumat sebelum maghrib, dan juga ditambah lagi dengan keagungan bulan Rajab, bulannya Allah yang diakui oleh Allah sebagai bulannya, yang mana di bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengundang kekasihnya teragung tercinta, satu-satunya nabinya, satu-satunya rasulnya, satu-satunya hambanya, satu-satunya makhluknya, yakni Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diundang oleh Allah untuk dipertemukan oleh Allah kepada Allah, untuk diperlihatkan oleh Allah kepada zatnya, untuk diperdengarkan oleh Allah kepada firman-Nya, untuk dihadirkan oleh Allah di alam dan tempat teragung tersuci, yang terkhusus untuk pertemuan antara kekasih dengan kekasihnya, maqamul mukafahah, yang mana semua malaikat tidak ada yang dikasih tahu dan tidak ada yang diizinkan untuk bisa masuk ke alam tersebut. Hatta malaikat yang paling tinggi pangkatnya, Sayyidina Jibril alaihi salam, beliau hanya diizinkan sampai batas Sidratul Muntaha. Lalu di dalam pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan perintahan yang merupakan anugerah yang sangat mahal sekali, yaitu salat. Lima waktu, yang mana dengan sholat hamba-hamba Allah bisa munajat kepada Allah, bisa curhat kepada Allah. Dengan sholat hamba-hamba Allah disucikan dari dosa-dosanya dan ditaikan derajatnya. Dengan sholat hamba-hamba Allah dijaga dari sifat-sifat yang buruk, niat-niat yang busuk, dari etika-etika yang tercela, dari keberanian melakukan fahsya dan munkar, karena inna sholata tanha anil fahsyai
wal munkar. Jadi kezaliman dan kemunkaran. Dengan salat Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan hamba-hambanya dari segala kotoran-kotoran jasmaninya, pakaiannya, hartanya, dan juga kotoran-kotoran batiniyahnya. Insyaallah. Karena ketika mau sholat harus bersuci, bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Insyaallah. Bersih dari najis di badan, di pakaian, di tempat, disucikan dengan tempatnya. Dan juga hartanya tidak boleh dengan harta yang haram, dengan harta yang syubhat, maka hartanya, tempatnya disucikan dari harta yang syubhat, yang haram. Masya Allah. Hatinya dibersihkan juga oleh Allah. Dengan sholat, maka hamba-hambanya oleh Allah disehatkan. Insyaallah, sehat jasadnya, sehat batiniyahnya. Karena sholat itu juga bagian daripada olahraga yang teratur. Kalau sholatnya sempurna, sholatnya baik, maka sholat itu bisa menyehatkan jasad kita. Lalu hati dipusatkan kepada Allah, maka hati yang galau, yang stres akan tenang, hilang galaunya. Akhirnya yang tadinya punya jantung, darah tinggi, kan? Karena apa itu? Banyak yang disebabkan karena pikiran-pikirannya banyak kacau. Akhirnya tidak stabil jantungnya, pompa jantungnya itu tidak stabil. Akhirnya juga tidak stabil tensinya. Nah, kalau alam hatinya tenang dengan zikir kepada Allah secara khusus di dalam sholat, akan tenang hati, maka otomatis pelan-pelan penyakit jantungnya dan darah tingginya akan sembuh. Ya Allah. Sehingga banyak keluhan-keluhan badan, ya, hilang keluhan-keluhannya, asal sholatnya sempurna, sholatnya benar, zahir dan batinnya. Bagaimana tidak sehat juga, karena sehari semalam disucikan, anggota-anggota badannya disucikan setiap kali wudhu, kan? Sementara 5 waktu sholat 5 kali wudhu. Sekarang bagaimana wudhu itu? Wudhu itu mensucikan tangan, mensucikan mulut, gigi, hidung, wajah, kan? Rambut, kepala, telinga, insyaallah kaki. Apalagi kalau sebelum sholatnya mandi dulu, karena memang disunnahkan juga, kan? Sebelum sholat mandi dulu, bersih dengan semuanya badannya. Coba, kan? Bagaimana tidak sehat? Masya Allah. Dengan sholat Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik hamba-hambanya untuk
terus berdoa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya, karena sebaik-baiknya berdoa adalah di dalam sholat. Makanya orang-orang soleh di rukun-rukun yang di sana panjang bisa berdoa itu kan suka dipenuhi dengan doa. Bahkan kalau lagi membaca Quran ya, kalau lewat kepada ayat surga, tentang surga, janji Allah, berdoa dulu dan agar mendapatkan janji Allah. Kalau lewat kepada ayat azab, ancaman Allah, berdoa dulu agar dijauhkan dari azab Allah. Apalagi kalau memang ayat Qur'annya doa ya, seperti Rabbana 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 dalam Quran kan. Allah 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 Allah. Masya Allah. Dengan sholat Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik hamba-hambanya tentang kedisiplinan dan disiplin dalam menjalankan tugas dari Allah. Masya Allah. Sehingga merembet kepada segala garapan-garapan kehidupannya itu selalu disiplin ya, karena terdidik dengan kedisiplinan dalam sholat. Masya Allah, Masya Allah. Dengan sholat juga hamba-hambanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan dengan Allah dan dipertemukan, didekatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didekatkan dengan para malaikatnya, didekatkan dengan mukminin mukminat, muslimin muslimat. Sehingga di dalam mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, seyogianya orang yang sholat itu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya, hingga begitu mengucapkan salam betul-betul mengucapkan salam kepada nabinya yang ada di hadapannya. Dan ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan, seyogianya berniat bersalam kepada para malaikat dan arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat yang ada di sebelah kanan. Begitu pula ketika ke kiri. Allah. Sehingga dengan salat ikatan batiniyah si hamba dengan Allah akan semakin menguat. Ikatan batiniyah dengan Rasulullah SAW pun juga begitu. Ikatan batiniyah dengan para malaikat Allah begitu. Ikatan batiniyah dengan mukminin mukminat juga begitu. Apalagi kalau sholat berjamaah, maka dengan sholat berjamaah ditambah dengan hikmah dan faidah-faidah kebersamaan berjamaah ya, yang menjadi akses-akses warna-warni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka sholat merupakan tihangnya agama. Orang mau mendirikan agama tanpa mendirikan sholat dulu yang benar, maka bangunan agama tidak akan bisa berdiri. Tidak akan bisa berdiri. Apalagi meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, kalau tadinya agamanya sudah terbangun, sama dengan merobohkan agama. Kalau agamanya belum terbangun gimana? Kalau tidak sholat, dia tidak akan mungkin bisa membangun agama. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat ya, wa man tarakas sholat wa man tarakaha faqad hadabaddin. Orang yang meninggalkan sholat sungguh dia menghancurkan agama, kalau agamanya sudah terbangun. Tapi kalau agamanya belum terbangun, maka
Ketika dia tidak sholat, tidak akan mungkin bisa membangun agamanya. Allah. Maka tidak ada amalan yang dohir yang dilakukan oleh jasad yang paling agung, paling istimewa kecuali sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita dan kepada semua keluarga kita, keturunan kita, dan saudara-saudara kita, ahli kampung, ahli negeri kita, dan semua mukminin mukminat, muslimin muslimat, untuk bisa mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah, apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.